Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok yang mengenal berbagai macam case tools dalam pembuatan diagram UML RCBO dari kelompok 2. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya Muhammad Raffiaka Putra, dan ada rekan saya Dio Saputra, ada Farizan Dwi Nugraha, Tanzil Azizul Rahim, Anggun Ramadhani, Muhammad Atala Riano. Saya akan menjelaskan visual paradigm. Visual paradigm adalah sebuah perangkat lunak software pemodelan visual yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan sistem melalui diagram seperti UML, BPN, BPMN, URD, DFD, dan lainnya. Visual paradigm tersedia dalam dua versi utama, yaitu Community Edition, edisi komunitas, versi gratis yang ditujukan untuk keperluan edukasi, riset, atau penggunaan pribadi non-komersial. Cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan pengajar. Kelebihan: gratis tanpa biaya lisensi, mudah digunakan untuk pembelajaran diagram UML, URD, DFD. Dan yang ketiga, antara pengguna cukup intuitif, dan keempat, mendukung berbagai jenis diagram dasar. Kekurangan: fitur terbatas, tidak mendukung fitur lanjutan seperti manajemen proyek, agile tools, dokumentasi otomatis. Dan kedua, tidak bisa digunakan untuk proyek komersial. Dan ketiga, tidak ada dukungan teknis resmi. Yang bagian kedua, commercial edition, edisi komersial, versi berbayar yang ditunjukkan untuk menggunakan profesional untuk perusahaan, mencakup fitur-fitur lengkap untuk pengembangan sistem skala besar, integrasi tim dan dokumentasi. Kelebihan: mendukung berbagai jenis diagram UML, BPMN, Archimedes, WRD, DFD, dan lainnya. Yang kedua, fitur kolaborasi tim, Agile atau Scrum, DevOps, dokumentasi otomatis. Dan yang ketiga, integrasi dengan IDE, database, dan version control. Dan keempat, bisa digunakan dalam proyek komersial dengan dukungan teknis. Kekurangan: berbayar biaya lisensi bisa cukup tinggi. Yang kedua, antarmuka bisa kompleks untuk pemula. Yang ketiga, memerlukan spesifikasi komputer yang cukup baik untuk menjalankan semua fiturnya dengan lancar. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ramadhani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Violet. Violet yaitu software ringan yang mudah digunakan buat pemula yang butuh menggambar diagram UML dasar dengan cepat tanpa ribet. Untuk kelebihan dan kekurangan dari Violet sendiri, yaitu kelebihannya lebih gratis, lebih ringan, mudah dipelajari, dan cross-platform. Diagramnya tampil menarik dan simpel. Untuk kekurangannya, tidak support generate dan generate code dari diagram. Fiturnya terbatas dan sulit integrasi dengan tools lainnya. Kemudian ada Tigris UML, open source yang fokus untuk membuat diagram UML sederhana, ideal untuk pengguna yang menginginkan tools gratis dan fungsi efisien. Kelebihan dan kekurangan dari Tigris UML yaitu kelebihannya open source, cocok untuk kebutuhan dasar UML. Untuk kekurangannya sendiri yaitu kurang update dan fiturnya terbatas. Tampilannya kurang menarik dan kurang intuitif. UMLET adalah alat bantu tool pemodelan UML yang bersifat open source, ringan, dan dirancang untuk membuat diagram UML dengan cepat dan efisien. Dapat dijalankan sebagai aplikasi mandiri standalone atau sebagai plugin untuk Eclipse, menggunakan pendekatan berbasis textual notation sederhana untuk mengatur elemen diagram.
Kelebihan dan kekurangan AMLED. Kelebihan gratis dan open source, ringan dan cepat, antarmuka sederhana, text-based editing, ekspor ke format gambar, cross platform. Dan kekurangan, fitur terbatas, kekurangan mendukung kolaborasi tim, kurva belajar untuk sintaks teks, tidak cocok untuk proyek skala besar. Di sini saya akan menjelaskan dua tools. Yang pertama, Rational Rus. Kelebihannya yaitu pemodelan sistem kompleks, memfasilitasi pemahaman dan desain sistem yang besar dan kompleks dengan pendekatan visual melalui berbagai pandangan. Dukungan forward dan reverse engine, kemampuan untuk menghasilkan kode dari model sebaliknya, membantu dalam pengembangan dan perawatan perangkat lunak. Standar industri berbasis UML, sebuah standar industri untuk pemodelan perangkat lunak sehingga memudahkan kolaborasi dan pemahaman antar pengembang. Yang terakhir, visualisasi yang jelas, menyajikan struktur dan hubungan dalam sistem perangkat lunak secara visual yang lebih mudah dipahami daripada hanya melihat kode. Dan kekurangannya yaitu kurva belajar, membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang nasional, notasi UML dan prinsip-prinsip permodelan yang dapat memerlukan waktu untuk dipelajari. Yang kedua, kompleksitas penggunaan yang lengkap bisa menjadi kompleks bagi proyek kecil atau pengembangan individu yang tidak memerlukan fitur permodelan tingkat lanjut. Yang ketiga, biaya untuk versi tertentu, latensi komersial, terutama untuk versi yang lebih baru, atau fitur lengkap bisa mahal. Ketersediaan yaitu yang terakhir sebagai produk dari IBM. Ketersediaan versi yang lebih tua atau pengganti yang lebih baru mungkin tidak selalu mudah ditemukan atau masih sangat mahal. Lanjut, tools yang kedua, Jude. Jude merupakan perangkat lunak pemodelan UML yang berfungsi untuk membantu analisis, perancangan, serta dokumentasi sistem perangkat lunak dengan tujuan agar pengembangan sistem lebih terstruktur, mudah dipahami, dan bisa diterjemahkan ke dalam kode program dengan lebih efisien. Kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan utama Jude adalah mudah digunakan, mendukung banyak diagram UML, bisa generasi reversi kode, serta cocok untuk kebutuhan pembelajaran maupun pengembangan perangkat lunak skala kecil menengah. Yaitu kekurangannya juga adalah fitur terbatas di versi gratis. Yang kedua, kurang powerful untuk proyek besar. Yang ketiga, integrasi terbatas dengan tools lain. Dan yang terakhir, generasi kode terbatas. Poseidon UML. Poseidon UML adalah sebuah perangkat lunak pemodelan berbasis UML yang dikembangkan oleh Gateware. Tools ini digunakan untuk membantu proses analisis dan perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Kelebihan dan kekurangan Poseidon UML. Kelebihan yang pertama yaitu antarmuka intuitif, mudah dipahami, terutama bagi pengguna yang sudah terbiasa dengan UML. Lintas platform, karena berbasis Java, dapat dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Mendukung standar UML, hampir semua jenis diagram UML bisa dibuat. Tersedia edisi gratis, cocok untuk mahasiswa dan pembelajaran dasar UML. Kekurangannya yaitu Community Edition terbatas. Fitur-fitur canggih hanya ada di versi berbayar. Harga lisisi cukup mahal untuk edisi profesional. Tidak sepopuler tools modern seperti Visual Paradigm atau Star UML, sehingga komunitas dan dukungan tidak terlalu besar. Kurang update, pengembangannya tidak seaktif beberapa software UML lainnya. Visual Studio 2010 adalah Integrated Development Environment yang disingkat IDE, atau lingkungan pengembangan terpadu yang dikeluarkan oleh Microsoft. Digunakan untuk membangun aplikasi berbasis Windows dan web. Contohnya, dukungan bahasa, IntelliSense, dan pengembangan web. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama, mendukung pengembangan aplikasi desktop, web, dan Windows Mobile.
Yang kedua, alat debugging yang canggih untuk menemukan dan memperbaiki bug. Yang ketiga, lingkungan yang dapat dikustomisasi dengan ekstensi. Kekurangannya yang pertama, pengembangan lintas platform seperti Apple terbatas dan sulit. Yang kedua, IDE yang berat dan membutuhkan spesifikasi sistem tinggi. Yang ketiga, dapat mengalami bug atau masalah stabilitas pada beberapa fitur. Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah perangkat lunak untuk membuat berbagai diagram seperti alur, denah, jaringan secara visual. Tersedia sebagai aplikasi desktop dan web. Visio menyediakan template dan fitur kolaborasi untuk menyederhanakan informasi kompleks. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya pertama, pustaka luas. Kedua, visualisasi data otomatis. Ketiga, kolaborasi real time. Keempat, fleksibel. Kekurangannya, yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, kurva pembelajarannya. Yang ketiga, bergantung pada Microsoft. Perbedaan CASE-TOS lainnya, Visual Paradigm adalah case lengkap untuk pemodelan manajemen proyek dan kolaborasi tim cocok untuk pengembangan profesional, sedangkan CASE-TOS lain lebih fokus sedang analisis sistem detail dan berbasis web dengan fitur kolaborasi tapi kurang mendalam secara teknis. Violet fokus buat pemula ringan sederhana, cuma diagram UML dasar. Tigris UML open source, fitur dasar, jarang update, ringan untuk kebutuhan simpel. Omelette hanya alat bantu cepat untuk mengambil diagram UML, sederhana untuk belajar, sedangkan CASE-TOS lainnya mendukung seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, kompleks, banyak fitur teknis, mendukung kolaborasi dan berbayar umumnya. Perbedaan CASE-TOS lainnya, Rationalos versus Star UML, Algo UML. 1. Rationalos berbayar komersial, IBM lebih lengkap integrasi dengan TOS lain, misal Rational Register Pro, Rational Clear, KS. Kedua, Star UML dan Algo UML open source, gratis, lebih ringan tetapi fitur tidak lengkap. Rationalos versus Express Architect Spot X. 1. Rationalos lebih tua, Equipas agak dado, lebih fokus pada UML klasik. Kedua, EA lebih modern, dukungan untuk hanya standar BPMN, SSML. Asimat lebih fleksibel untuk kebutuhan enterprise. Perbedaan antar versi Rationalos. 1. Ada versi enterprise, data modeler, real-time, dan lain-lain. 2. Enterprise Edition lengkap untuk analisis, desain, implementasi. 3. Data modeler lebih fokus ke desain basis data. 5. Real time untuk pemodelan sistem real time. Dudi aspek sekarang Star Visual Paradigm Enterprise aspek atau kelebihan ringan, mudah digunakan, cocok untuk pelajar UML, fitur lengkap, dukungan agil dan database, integrasi kuat, sangat lengkap, enterprise level, banyak standar modeling. Kekurangan fitur terbatas, kurang
kuat untuk proyek besar, lebih berat, butuh lisensi berbayar, kompleks, mahal, butuh pembelajaran lama. Target pengguna mahasiswa pemula, proyek kecil, menengah, profesional, software developer, tim menengah, besar, perusahaan besar, proyek enterprise. Dukungan bahasa pemrograman terutama Java, Forward atau Reverse Engineering, banyak bahasa Java, C, Stack, PHP, dan lain. Sangat banyak bahasa dan standar, SYSML, BPMN, dan UML, dan lain-lain. Poseidon UML community gratis terbatas untuk belajar, sedangkan Poseidon UML komersial standar atau Pro dan Enterprise berbayar. Fitur lengkap mendukung kolaborasi integrasi untuk kebutuhan industri. Visual Studio 2010. 1. Developer Net yang sudah menggunakan VS. 2. Integrasi langsung dengan environment development. 3. UML sebagai bagian dari siklus pengembangan, bukan terus terpisah. Perbedaan case tools lainnya. Microsoft Visio 1. Lebih baik untuk pembuatan berbagai jenis diagram, tidak hanya UML. 2. Fleksibel untuk banyak tipe diagram, template lengkap. 3. Tools general purpose yang bisa handle UML sebagai salah satu fitur. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.